Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Sekarang pelajaran tematik yaitu tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 1. Namun sebelumnya semuanya sudah lengkap? Sudah. Baik, saya absen dulu ya. Diba ada? Iya. Budi Mahendra ada? Ada. Rahul Mufid ada? Ada. Aliwati ada? Ada. Afifa ada? Ada. Ida ada? Ada. Kailatul Ikrimah? Ada. Ada. Mila? Ada. Nafi? Ada. Dan Nurul Jamal Yasin Durrah ada? Ada. Baik, sudah lengkap semuanya. Pelajaran kita kali ini adalah tentang hidup rukun. Subtema 1 adalah hidup rukun di rumah. Subtema yang kedua, hidup rukun dengan teman. Subtema yang ketiga adalah hidup rukun di sekolah. Dan subtema yang keempat adalah hidup rukun di masyarakat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang subtema 1, yaitu hidup rukun di rumah. Kira-kira ada yang tahu enggak pengertian hidup rukun? Tidak. Ada yang tahu? Tidak. Baik, sebelumnya ayo kita perhatikan ungkapan berikut. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa tersebut adalah tentu tidak asing lagi di telinga kita karena peribahasa tersebut mengajarkan kita tentang kerukunan. Sudahkah kalian bersikap rukun? Sudah. Alhamdulillah. Apakah kalian juga rukun dengan saudara dan tetanggamu? Sudah. Rukun itu harus dilakukan di mana saja dan dengan siapa saja. Kira-kira apa sih pengertian dari hidup rukun? Yuk kita lihat. Pengertian hidup rukun. Hidup rukun adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi antar sesama. Karena pelajaran kita tentang hidup rukun di rumah, kira-kira apa pelajaran atau pengertian hidup rukun di rumah? Hidup rukun di rumah adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi antara anggota keluarga di rumah, baik kepada ibu, ayah, ataupun anggota yang lain, baik itu saudara, kakek, ataupun adalah contoh kegiatan hidup rukun di rumah. Jadi kata-kata hidup rukun di rumah itu bukan hanya ungkapan, ada contoh yang harus kita laksanakan. Apa saja contohnya? Yaitu membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Apa saja pekerjaan rumah? Di antaranya adalah
mengepel rumah, menyapu lantai, membersihkan rumah, membantu ibu memasak, dan juga membantu ibu mencuci piring atau pakaian. Yang kedua adalah saling menyayangi antara adik dan kakak. Bagaimana sih bentuk saling menyayangi antara adik dan kakak itu? Yaitu membantu adik dalam menyelesaikan PR, meminjamkan adik mainan, kemudian membantu adik ketika terjatuh. Berikutnya adalah contoh kegiatan hidup tidak rukun di rumah. Contoh ini hanya sekedar contoh, tidak boleh dilakukan oleh anak-anak karena perbuatan ini adalah dilarang dan juga termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Apa saja contoh kegiatan hidup tidak rukun di rumah? Yang pertama adalah tidak membantu orang tua dalam pekerjaan rumah. Yang kedua, bertengkar atau berkelahi dengan saudara. Dan yang ketiga adalah melawan orang tua. Dari ketiga contoh ini adalah perbuatan atau tindakan kegiatan hidup tidak rukun di rumah. Selanjutnya adalah manfaat hidup rukun di rumah. Kalau kita di rumah hidup rukun, maka ada manfaatnya. Apa saja manfaatnya hidup rukun di rumah? Yang pertama adalah terciptanya lingkungan rumah yang damai dan juga tentram. Jadi rumah itu menjadi baik, orang tua dengan anak hubungannya harmonis, maka kehidupan di dalam rumah itu menjadi tentram dan juga damai. Yang kedua, manfaat hidup rukun di rumah adalah semakin disayang oleh orang tua. Jadi kalau kita menerapkan hidup rukun di rumah, maka orang tua kita itu akan semakin sayang kepada kita. Kalau orang tua sudah semakin sayang kepada kita, maka kita minta apa saja, insya Allah akan diberikan oleh orang tua. Misalnya minta tas, minta sepatu, minta buku, minta pulpen dan lain-lain, insya Allah akan cepat dikasih. Kemudian perhatikan kalimat berikut. Kalimat yang pertama adalah Pak Edianto adalah anak buah Pak Agus Salim di kantor. Kalimat yang kedua, Paris tersenyum membaca puisi buah karya Thailand. Kalimat yang ketiga adalah Pak Samsul dan Bu Satni memberikan buah tangan untuk mereka. Kalimat yang keempat adalah Pak Fauzan dan Bu Naila tersenyum memperhatikan kedua buah hatinya. Yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, Pak Edianto adalah anak buah Pak Agus Salim di kantor. Apa sih yang dimaksud dengan anak buah? Maka dari kalimat tersebut, anak buah itu mempunyai arti adalah bawahan. Sedangkan yang kedua adalah buah
Buah karya apa artinya? Adalah hasil Karya. Dan yang ketiga adalah buah tangan. Maksudnya buah tangan itu bukan tangannya berbuah, tidak. Tetapi yang dimaksud dengan buah tangan itu adalah oleh-oleh. Dan yang terakhir adalah buah hati. Yang dimaksud dengan buah hati itu adalah anak. Kenapa disebut buah hati? Karena harta yang paling berharga itu adalah anak dan tak bisa ditukar dengan apapun. Tentang kata-kata tersebut dinamakan ungkapan. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna baru. Yuk perhatikan buku yang ada di dalam rak. Kalimatnya adalah Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayah yang disimpan di dalam rak buku. Pertanyaannya, perhatikan, berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Tahukah kamu cara menghitungnya? Maka buku tersebut masing-masing kelompok berisi 10 buku. Cara menghitungnya bagaimana? Yaitu jumlah buku keseluruhan ada. Cara menghitungnya adalah 1/10 sama dengan 10. Maka banyaknya buku yang ada di dalam rak tersebut sebanyak 50 buku. Kemudian yang kedua, kaleng bekas itu dikumpulkan ibu dengan rapi. Jumlah kaleng bekas susu itu sangat banyak. Coba amatilah susunan kaleng di bawah ini. Hitung jumlah kaleng dengan teliti. Satu kaleng yaitu satuan. Kaleng satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kaleng puluhan. Kemudian kaleng puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kaleng ratusan. Dan kaleng ratusan digambarkan dengan kaleng satuan berjumlah 100. Hitunglah jumlah kaleng satuan berikut ini. Maka cara menghitungnya adalah kaleng yang pertama. Kaleng ini adalah berjumlah 100. Kaleng yang kedua berjumlah 30. Kaleng yang ketiga berjumlah 3. Maka jumlahnya adalah 1, 3, 3. Bagaimana cara membaca 1, 3, 3? Maka cara membaca 1, 3, 3 itu adalah dibaca 133. Bacalah teks dialog antara Kaila dan Faris di buku siswa. Carilah kata ungkapan yang ada dalam percakapan tersebut. Ini adalah tugas untuk pertemuan yang akan datang. Jadi carilah kata ungkapan yang ada dalam percakapan tersebut. Kemudian bacalah teks dialog antara Kaila dan juga Faris di dalam buku. Kesimpulan, perhatikan kesimpulannya adalah kesimpulan yang pertama, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki makna berbeda dengan asalnya. Yang kedua, nilai tempat bilangan 1 ada ratusan, ada puluhan, dan juga ada 1. Mungkin
Eh, ini adalah pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum pelajaran saya akhiri, ayo berdoa bersama-sama.